kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk giliran saya ini rasanya kok nggak perlu terlalu berat-berat, jadi kita akan bersenang-senang selama 15 menit ini. Nanti biar yang berat-berat tadi sudah ada Pak Tommy, ada Pak Nur nanti, dan juga ada Pak Trio, dan mungkin yang lainnya juga. Jadi untuk yang sekarang saya nggak akan bicara mengenai riset atau apapun, tapi kita akan coba menikmati apa itu yang tadi katanya Mas Gunter tadi, apa namanya, musik eksperimental atau apa itu ya, nanti kita lihat bersama-sama. Baik, ini ya saya beri judul apa namanya presentasi saya itu Opposite Worlds with Passion. Jadi dua dunia yang mungkin berlawanan, tapi kalau kita telateni itu ya ada nikmatnya dua-duanya. Maaf. Jadi kalau riset itu sebenarnya juga termasuk hobi buat saya dan dibayar. Jadi saya sempat ngelihat itu presentasinya siapa itu yang di TEDx Jakarta, pekerjaan yang enak itu hobi yang dibayar. Nah ini termasuk ini. Jadi hobi saya riset dan kebahagiaan tadi juga apa namanya Pak Tommy tadi bicara kebahagiaan. Kebahagiaan saya itu bisa tercapai itu kalau pertama riset saya bisa terpublikasi di jurnal internasional, khususnya kalau di teknik elektro itu ya IEEE itu, dia bisa di jurnal IEEE muncul, wah senang sekali. Juga bisa menerbitkan buku mengenai hasil riset saya. Dan bukan hanya itu, tapi bisa mengajak mahasiswa saya untuk ikut serta dalam riset saya, dan syukur-syukur kalau mereka bisa berprestasi tinggi. Jadi sebagai contoh ini mahasiswa saya ini ternyata berhasil mendapatkan Young Scientist Award, bukan saya ini, jadi mahasiswa saya yang mendapat tahun 2011 kemarin. Ya, jadi kebetulan waktu itu konferensinya itu tiga tahun sekali, dan tahun 2011 kemarin di Turki. Jadi dia dapat Young Scientist Award ini di Turki kemarin. Kemudian saya juga mengajak mahasiswa saya untuk membentuk komunitas satelit. Ya, ini terkait dengan adanya proyek dari Dignas untuk membuat satelit oleh mahasiswa. Nah di ITS kebetulan saya yang diminta untuk membina. Saya mengajak bukan hanya satu jurusan, bukan hanya elektro, tapi beberapa jurusan mendirikan komunitas satelit, sempat masuk di Jawa Pos. Dan pengumuman terakhir kemarin ada 2 judul PKM yang akan diundang di PIMNAS tahun ini. Moga-moga bisa menang dan membantu ITS. Nah, satu elemen penting di sini adalah bahwa kalau riset itu kita selalu harus bisa menjaga kreativitas. Jadi karena untuk itulah dengan itulah kita bisa selalu unggul dalam melakukan riset. Nah, kiat saya ya sebenarnya bukan kiat karena itu muncul dengan natural, dengan alamiah gitu. Jadi saya coba mencari hobi yang memang di samping bisa saya nikmati, juga ternyata bisa membantu menjaga kreativitas saya, menjadi sumber inspirasi, dan syukur-syukur bisa, kalau saya telateni itu bisa menjadi semacam ya pekerjaan sambilan begitulah. Ya, jadi itu, dan pilihan saya adalah bukan hanya musik, jadi musik, buku atau sastra mungkin ya, ini harusnya literature gitu, dan film yang sifatnya eksperimental. Sementara ini 3 ini, jadi tidak banyak-banyak dulu. Nah, yang pertama saya ingin tunjukkan. Nah, ini adalah apa yang saya lakukan terkait dengan musik eksperimental tadi. Jadi saya kebetulan juga kolektor CD. Ini kalau ini sebagian dari CD saya ada di situ. Ini bagi Bapak Ibu yang pernah menggemari progressive rock barangkali ya, itu pasti kenal dengan nama grup Van der Graaf Generator. Nah itu misalkan, mungkin kalau nggak banyak yang kenal ya nggak apa-apa. Ya, itu sudah biasa buat saya. Nah, di antara album-album ini misalkan, yang penting itu misalkan ini adalah album dari Swedia ini orangnya ya, ini dari Inggris, banyak dari Inggris. Nah, ini pasti yang muda pasti seneng ini nih ya. Dream Theater, nah saya sudah dengar tadi Dream Theater. Ini ada yang dari Italia, dari Perancis dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali muncul progressive rock itu adalah yang album ini, King Crimson ini yang bikin. Mungkin ini apa namanya? Covernya khas ya. Kelihatan enggak? Mungkin kalau enggak kelihatan ya sayangnya saya enggak bawa gambar yang besar. Bentar, saya agak kepanasan. Kok tahu Pak? Ya jadi ini tadi koleksi saya. Kemudian ya yang bawah-bawah ini ya mosok cuma denger CD di rumah ya, pasti nonton konsernya dong ya. Jadi ini di ITS ini.
ketika kemarin Jaduk Ferianto dengan koetnikanya, bukan, itu dengan orkes keroncongnya waktu itu nampil di sini. Ini di Surabaya, Festival Seni Surabaya, di Prambanan, di Jakarta waktu Java Jazz kemarin, ini di Salihara Jakarta. Lah ini di Kenjeran ini, pasti banyak yang nonton juga ini. Apa tahu ya? Mew. Nah, ya, oke. Nah, ini di Jepang. Nah, ini dua ini di Jepang, ini satu ketika saya masih sekolah di Kanada. Ya, jadi ya ditelateni lah kalau namanya hobi ya harus gini ya. Nah, di samping koleksi CD dan nonton konser, tentunya saya juga harus baca bukunya kan, supaya bisa menikmati lebih dalam. Nah, ini ada beberapa buku, ini bagus ini bukunya ini, barangkali ada yang mau baca, e-booknya banyak, bisa di-download, terus sekarang mungkin sudah nggak boleh itu e-book itu. Nah, ini Frank Zappa, Beatles, dan ini yang bagus ini adalah buku yang ditulis oleh Pak Slamet Abdul Syukur, itu musisi seniman musik kontemporer dari Indonesia, yang sudah sangat terkenal juga sampai ke luar negeri. Ya, jadi dari membaca buku ini tentunya saya juga bisa makin menikmati apa yang saya senangi. Nah, tapi mungkin musik kok dibicarakan nggak diperdengarkan itu ya, kok aneh sekali. Nah, ini saya punya beberapa sampel. Nah, ini pertama, progressive rock itu apa toh ya? Ya namanya ada rocknya pasti idiomnya idiom rock pasti ya, idiomnya idiom rock. Tapi di sana dia menyerap elemen-elemen musik klasik, jazz, etnik ya, dan lain sebagainya, dan nanti juga ada yang sifatnya dalam satu album itu menceritakan suatu cerita dengan benang merah yang sama misalkan. Jadi kalau sekarang CD itu 60 menit gitu ya, 60 menit itu isinya lagu-lagu bersambungan atau bahkan mungkin hanya satu lagu dengan satu cerita tunggal. Nah, saya mulai dulu. Ada beberapa ciri dari progressive rock itu. Pertama adalah birama yang tidak biasa untuk ukuran musik rock. Kemudian ya misalkan 4/4 ya, kalau kita biasa tahu lagu yang umum kita dengarkan di TV-TV dan lain sebagainya itu biramanya 4/4 yang paling umum dipakai. Nah, seperti apa birama 4/4 itu? Gampangannya kan gini ya, kalau kita pakai hitungan 1 sampai 4 nanti berulang lagi gitu kan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nah itu ya 4/4. Kalau 5/8 karena ada per 8-nya itu berarti hitungannya lebih cepat mungkin, 2 kali lebih cepat, tapi berulangnya hanya 5 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau pakai nada ya, do re mi fa sol, do re mi fa sol. Nah, terus gitu ya. Nah, masuk ke sini ini yang menarik, poliritme. Poliritme itu adalah kalau dua birama yang berbeda itu ditumpang tindih. Nah, itu sangat sering terjadi di progressive rock. Jadi misalkan 4/4 tadi ditumpang tindih dengan 5/8. Wah, asik gitu. Sebagai contoh gini, kalau boleh saya mau ngajak Bapak Ibu semua yang hadir di sini termasuk Mbak-mbak, Mas-mas ya. Jadi coba menirukan saya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, coba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Terus ya. Do re mi fa sol, 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 do re mi fa sol. Nah, itu. Ya, jadi kan ada rasa ininya ya. Kan nggak klop gitu ya antara hitungan yang 4/4 dengan 5/8. Nah, tapi itu sudah biasa di progressive rock ya. Dan apalagi kalau digabung dengan yang namanya counterpoint ini, yaitu tumpang tindih antara dua melodi lagu yang berbeda. Nah, untuk itu saya ingin kasih contoh ini yang dibawakan oleh grup Yes ini. Silakan. Moga-moga bisa. Enggak bisa ya, enggak apa-apa. Oh, bisa. Di play belum di play. Oh, gitu. Oh, suaranya enggak muncul. Enggak muncul ya suaranya? Kalau enggak muncul ya enggak apa-apa. Pokoknya tadi kan sudah diperagakan gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Ya kemarin memang belum sempat dicoba sih. Ya enggak apa-apa. Kita beralih ke. Nah, ini satu ya. Satu melodi dengan ketukan birama berapa enggak tahu. Nah, itu kalau di latar belakangnya itu ada lagi yang lebih pelan itu ketukannya biramanya lebih pelan. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, hebatnya Yes ini bisa memainkan itu di atas panggung loh, nggak bingung bermainnya ya.
Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi di samping yang itu juga ada yang sifatnya itu genre crossing. Jadi mereka suka nyampur-nyampur genre lagu, genre musik ya. Jadi oke lah rock basisnya, tapi kemudian mereka tambahi dengan elemen dari musik lain. Sebagai contoh ini Alama Ilman Vasarat ini dari Finlandia kalau saya nggak salah, itu mereka membawakan gabungan antara musik klezmer, musik Timur Tengah dengan metal. Wah ini coba diperdengarkan. Moga-moga sekarang bisa. Ini bukan musiknya ya, gereng ini bukan musiknya. Tapi termasuk asik ini, termasuk eksperimental ini, gereng itu. Elektronik musik ya, barangkali yang tahu ini elektronik musik. Moga-moga bisa, mari kita doakan moga bisa. Ya, enggak apa-apa kalau gitu. Enggak apa-apa, yang penting bisa membayangkan ya, ada musik apa itu kayak gambus atau apa itu ya, kemudian ternyata di tengahnya dicampur sama metal gitu ya. Nah, tadi ada dua contoh sebenarnya. Yang satunya lagi yang Kwa Etnika. Kwa Etnika ini dari Indonesia tentunya, Pak Jaduk Ferianto itu, yang mencampur gamelan dengan jazz, dengan rock, dengan macam-macam ya. Kira-kira dicoba bisa enggak? Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Soalnya waktunya habis ini, saya tinggal 3 menit ini. Dikasih CD-nya, tadi ada usulan dari. Kalau enggak bisa ya udah enggak apa-apa. Saya lanjutkan saja ke berikutnya. Ini sudah saya antisipasi kok. Silakan aja dilanjutkan presentasinya. Ya, dan lain-lainnya ya. Jadi selain progressive rock saya juga senang minimalis. Musik konkret itu yang musik dari rekaman sehari-hari itu dibikin seperti mozaik itu. Contohnya ini saya ambilkan dari Beatles sebenarnya ya. Jadi barangkali yang sudah kenal Beatles, Revolution No. 9 itu adalah contoh musik konkret yang bagus yang diciptakan oleh orang-orang dari musik rock ya. Kemudian stokastik musik. Nah, ini stokastik itu kan proses acak itu tuh ya. Kok bisa jadi musik? Bisa ya. Jadi partiturnya ada, tapi di dalam partitur itu pemain musiknya diberi kebebasan untuk menginterpretasikan. Sayang sekali contohnya nggak bisa, nanti gampang. Kapan-kapan kalau barangkali ada yang mau ya nanti silahkan ngontak saya ada di Facebook maupun di Twitter ya. Nah, kemudian avant-garde klasikal, ini ada Christopher Nederky, dan ini sebenarnya, ini John Cage ini saya mau coba meragakan ini. John Cage ini tidak ada filenya, tapi dia meredefinisi musik. Jadi musik bagi dia itu adalah anggur yang dituang di dalam cawan keheningan, wah gitu ya. Nah, coba sekarang ini nggak pakai MP3 ini, kita bisa dengarkan seperti apa komposisi yang dibikin John Cage yang judulnya 4 menit 33 detik. Oke ya, kita mulai. Nah, itu contohnya ya, itu contohnya musik yang dibikin. Loh, coba itu bukan keheningan yang diutamakan, tapi ketika Bapak Ibu Mas Mbak itu diam, coba didengarkan, pasti ada suara. Tadi saya dengar ada kriat-kriat suara kursi. Ya, jadi ini makanya ini mendefinisikan ulang yang dimaksud dengan musik, yaitu sesuatu yang kita dengarkan dengan ada suatu konsep yang mendasari, itu ya. Jadi ini kan nggak main-main ini kan, ini bisa menimbulkan kreativitas baru sebenarnya bagi kita. Oke, berikutnya, waktu saya kayaknya nggak cukup, nggak apa-apa. Masalahnya ini, ya, jadi kalau saya pasang di FB gitu, nggak ada yang nyauti gitu ya. Saya tanya apa komposisi poliritmik itu, dia nggak tahu Profes, nggak main blast itu ya. Ya, oleh karena itu, saya punya satu misi ini ya, yaitu saya coba menularkan, menyampaikan apa yang saya ketahui tentang musik eksperimental ini. Kebetulan hanya banyak di Indonesia, tapi kurang mendapatkan apresiasi. Ya, jadi kurang mendapatkan apresiasi. Ini contohnya, saya tulis buku 2 kutub ini. Kebetulan saya ditawari oleh Dewan Kesenian Jawa Timur untuk menulis tentang progressive rock. Ya udah saya tulis, tapi di dalamnya saya sebutkan juga karya-karya seniman progressive rock dari Indonesia, gitu ya. Kemudian saya tulis beberapa artikel juga di majalah-majalah seni. 2006 Desember itu kita mengadakan ITS Progressive Rock. Pernah Progressive Rock di ITS itu pernah ada, gitu ya. Waktu itu dari dari Jogja itu yang jadi bintangnya. Kemudian satu lagi, ini maaf Pak Herman, ini singkatannya saya ubah sedikit. LBE itu Lab Based Education, gitu ya. Jadi saya mengajak mahasiswa saya ngumpul bareng-bareng, mendengarkan musik bareng-bareng,
kemudian kita bahas, kita analisis musiknya satu persatu gitu. Jadi sekedar untuk menyampaikan kecintaan kepada musik. Wah, sayang sekali waktu saya habis, ya udah enggak apa-apa. Saya kira tersampaikan ya Bapak Ibu Mas Mbak apa yang tadi ingin saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.